atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tuan-tuan, baru-baru ni kita telah dikejutkan kisah beberapa orang, beberapa penguasa termasuk pengarah dia, ketua dia ditangkap kerana rasuah di Majlis Bandaraya Shah Alam. Tuan-tuan, berapa malunya kan, berapa jijiknya rasuah ni kan. Masa mengambil itu kita tak sedar kan. Rasuah ni jijik tuan-tuan ya. Hilang harga diri, maruah. Kemudian bila kita akan hilang pencen. Umur 59 tahun, lagi setahun 60 wajib, pencen wajib. Pencen habis tuan-tuan. Akan ada suatu golongan nanti yang mana di dalam duburnya akan diberi tanda bendera yang sangat menjijikkan. Akan ada suatu golongan nanti di akhirat nanti yang kelak akan dibangkitkan dengan perut yang membesar dan bau busuk, keluar kotoran-kotoran yang sangat menjijikkan dalam perutnya. Dan orang itu akan menanggung malu semalu-malunya terlihat banyak orang. Bahkan siksaan, azab yang sangat memedihkan itu pun terkadang Allah tunjukkan di dunia. Di dunia Allah tunjukkan, di akhirat nanti lebih-lebih Allah tunjukkan. Gelar sang koruptor. Gelar sang koruptor ini bisa menjadi turun-temurun ke anak-anak kita. Kenapa bisa demikian? Karena sudah melekat di hati masyarakat koruptor. Oh, ini anak koruptor. Oh, ini anak koruptor. Oh, ini anak koruptor. Inilah yang akan menjadi malu sang anak karena bapaknya atau ibunya menjadi sang korup. Tapi ini tuan-tuan, kita telah membina kerjaya kita, pengarah bahagian penguat kuasa, tetapi kita khianat kepada jawatan kita. Bab terhina. Ingat, orang yang melakukan koruptor, orang yang melakukan korupsi, demi Allah tidak akan diterima ibadahnya sampai orang itu belum taubat. Karena apa? Di dalam dagingnya, di dalam darahnya itu makan makanan yang haram. Sehingga ibadah kalau harus menghadap Allah harus suci. Kalau menghadap Allah tidak suci, maka demi Allah orang ini akan masuk ke neraka, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, berarti matinya tidak dapat hidayah, matinya tidak mendapatkan ampunan, dan orang itu belum bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, tadi saya cerita tentang pengarah kena tangkap rasuah. Kali ini saya nak cerita tentang Qarin. Qarin ni, apa kaitannya Qarin dengan seorang yang perasuah kan? Tuan-tuan sabar video ni hingga akhir.
Nanti tuan-tuan akan dapat jawapannya. Okey? Sabar. Apa kaitan koruptor dengan Qarin? Sabar Qarin ini ialah sebangsa jin. Kalau tuan-tuan tengok bomo-bomo yang menurun, konon mengaku wali, mengaku pendekar sebenarnya kan. Itulah Qarin. Dan Qarin ini ialah duplicate. Macam mana itu Qarin? Macam mana tuan dia itu dulu di dunia, kalau dia orang soleh, dia orang alim, dia wali Allah kan. Qarin dia pun wali Allah lah. Kalau Qarin, kalau tuannya itu di dunia dulu seorang koruptor, seorang perasuah, kaki joli dan sebagainya. Qarin dia pun perasuah dia. Watak dia sama macam photostat kan. Dan dia boleh dipanggil masuk ke dalam badan orang. Tapi dengan syarat orang tu telah meninggal dunia lah. Dan dia akan bagi tahu apa keadaan dia dalam kubur. Dia bahagia ke, dia tak bahagia ke. Sama sajalah macam tuannya. Suara dia, gerak-geri dia, tingkah laku dia sama saja. Dia akan masuk ke dalam badan mediator. Berbeza dengan roh. Roh apabila dia dah mati, dia berada di dimensi dia. Ada dinding antara dia dengan kehidupan dunia ini. Dan orang tidak boleh panggil dia. Panggil untuk menurun, masuk dalam badan orang. Tapi Qarin boleh dipanggil masuk badan orang. Sebab dia adalah jenis jin. Kan? Jin boleh masuk dalam badan orang. Tetapi roh orang yang dah mati tidak boleh masuk dalam badan orang. Kemudian kita nak tanya. Makan uang rakyat dan janji-janji palsunya munafik. Sebenarnya tidak ada ketentraman hidup saya. Perutnya membesar. Mendatikan di detik-detik terakhir Anda mati tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa dulu aku jadikan pejabat yang koruptor? Sang koruptor ini sampai tega membunuh nyawa rakyat. Kali ini saya nak bawa tuan-tuan seorang Qarin koruptor, perasuah. Macam mana keadaan dia? Bahagia ke, sengsara ke? Dia akan ceritakan melalui mediator. Mediator ni macam orang yang menurun lah. Jom kita tengok. Bagaimana penjelasan nanti secara detail kita akan ungkap lewat Qarin. Qarin Fulan bin Fulan yang meninggal. Orang tersebut belum sempat bertaubat. Meninggalnya su'ul khotimah. Orang tersebut adalah koruptor. Sang koruptor ini sangat sungguh menyedihkan. Sangat sungguh menyedihkan sekali. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa sang koruptor ini nanti kelak akan sangat menanggung malu. Anda yang melakukan dosa besar ini, dosa korupsi ini, bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah pemirsa. Saya menyapa Anda wahai saudaraku. Buat Anda yang saat ini duduk-duduk santai di ruangan yang ber-AC, ruangan yang megah, gedung-gedung yang mewah, hotel-hotel yang mewah, saya menyapa Anda wahai saudaraku. Saya menyapa Anda. Saya saudaramu. Izinkanlah saya di sini menjadi saudaramu dunia akhirat. Dan juga buat Anda yang saat ini berada di rumah-rumah kumuh, kos-kosan sempit, kontrakan sempit, kotor, bau, amis, bahkan makan susah malam hari ini, saksikanlah kami menyapa Anda, saudaraku. Langsung saja kita kuak Qarin daripada sang koruptor. Sang koruptor. Sang koruptor. Kita langsung aja masukkan Qarinnya ya, pemirsa. Persiapan Ustaz Farhan. Sudah ketemu? Sudah ketemu?
Siap, Sarahan? Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum, selamat malam. Kenapa Anda? Waalaikumsalam. Kenapa Anda? Aduh, perutku. Kenapa perut Anda? Di akhir hayatku, aku mendapatkan kesakitan yang sangat luar biasa, terutama perutku membesar. Allah, ya Allah. Dosa besar apa yang membuat Anda semacam ini, seperti ini, sehingga Anda sangat malu, Anda sangat menderita, Anda sangat kesakitan? Iya, semasa hidupku, aku sering memakan, mengambil bukan hak saya. Maling Anda, mencuri, rampok. Iya. Bisa juga dikatakan maling. Tapi secara halus. Apa itu halus? Toyol. Bukan. Minggu toyol. Itu Pelihara toyol. Apa? Bukan. Orang-orang yang terhormat Oh. seperti saya. Saya halalkan segala macam cara untuk supaya semua keinginan saya terpenuhi dan saya manfaatkan apa yang fasilitas yang saya dapat, jabatan yang saya sandang. Oh, Anda seorang pejabat. Saya kira pemaling itu perampok, pencuri. Ternyata pencuri atau maling yang sudah tersistem. Bahkan yang saya ambil bukan lagi jutaan, Masya Allah. Allahu bahkan Akbar. sampai ratusan juta Allahu saya Akbar. ambil. Itu bukan hak saya. Terus Anda, sebentar sebelum Anda tanya, berarti Anda itu Pak, seorang korupsi gitu, koruptor. Betul. Anda itu pejabat sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau RT nggak mungkin ya pemirsa, RT nggak mungkin sampai ratusan juta, RW juga mustahil. Kepala desa kayaknya kurang. Kalau camat Anda, bupati, gubernur. Sewaktu hidup saya orang terpandang, saya orang terhormat. Saya duduki jabatan sebagai anggota dewan. Oh, anggota dewan pemirsa. Apa kita tanya? Anggota dewan di tempat mana? Kayaknya nggak perlu ya. Nanti kalau kita tanya nama, kita tanya tempat, itu kalau keluarganya masih hidup, ini kan aib. Ya, nggak enak juga ya. Saya nggak tanya bapak namanya siapa, alamatnya mana. Yang jelas, tolong ceritakan seperti yang Anda katakan sama saya tadi sebelum masuk. Kita kan sudah negosiasi untuk menceritakan. Ya. Iya, bapak seorang, perhatikan pemirsa, seorang anggota dewan. Terus bapak ini ngambil yang hak bukan haknya, haknya duit ya, bukan pada haknya. Terus Anda buat apa Pak sampai ratusan juta? Untuk memperkaya diri saya sendiri. Sombong-sombongan gitu. Dorongan juga dari istri saya, mengompor-ngompori, memanasi. Katanya mumpung ada kesempatan, kapan lagi? Mumpung jadi amanah pemimpin ya, anggota dewan ya. Dulu, sewaktu mau menduduki jabatan ini, berapa banyak uang yang kita keluarkan. Dan saatnya sekarang untuk kembalikan uang kita. Dan dengan cara kita ambil yang tadinya buat
kemaslahatan umat, buat bikin jalan, bahkan buat bikin tempat ibadah. Saya Allahu berani untuk mengambilnya demi Sampai untuk tempat ibadah. memperkaya. Sampai tempat ibadah Anda makan. Iya, Anda nyesal? sangat menyesal. Sangat menyesal. Kok tega-teganya sekali Pak? Sampai rumah ibadah Anda lahap gitu aja. Itu ibadah Pak, nggak takut sama azab Allah. Berapa juta, ratus juta yang Anda makan Pak? Itu keringat rakyat Pak. Duit rakyat yang dengan sengsara Pak, engkau makan begitu saja. Ingat, mereka juga punya anak istri seperti Bapak. Untuk makan sesuap nasi sehari aja mereka nggak bisa Pak, kadang Pak. Sampai ngemis Pak. Semakin saya banyak mengambil hak mereka, semakin besar saya korupsi, maka semakin rakus. Semakin rakus saya untuk mengambil semuanya. Saya halalkan segala cara. Anak Bapak juga Anda kasih makan dengan uang haram itu. Iya juga, karena mereka juga saya berani korupsi demi untuk supaya anak-anak saya kelak menduduki jabatan kayak saya. Saya sekolahkan setinggi-tingginya demi untuk mencapai derajat pejabat terhormat, disegani masyarakat. Allahu Akbar. Segala cara dilakukan. Dia dikasih amanah oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi anggota dewan wakil rakyat. Tapi kelakuannya bejat, tega, makan uang rakyat. Padahal rakyatnya sangat menderita. Rakyatnya kelaparan. Engkau tega sekali Pak. Bahkan rumah ibadah pun. Padahal saya dulu pernah berjanji sebelum saya menjadi pejabat, sebelum saya diangkat menjadi pejabat, akan saya sejahterakan semua rakyat dari sekian banyak lapisan masyarakat. Munafik Anda Pak. Saya kasih Jijik. janji, tolong pilih saya. Saya janji hidup masyarakat akan makmur. Tapi kenapa setelah saya menduduki jabatan itu semua terbalik? Saya malah mengkhianati amanah itu. Biadab kamu Pak. Ya tapi pelajaranlah ya, sudah terjadi ya, gimana lagi. Allah sudah menciptakan, mentakdirkan Bapak ini. Ya ambil hikmahnya lah pemirsa. Percuma pun saya emosi ya. Astagfirullahaladzim. Masuk dalam diriku ini setan apa? Anda benci dengan diri Anda sendiri yang menjijikkan itu. Sangat membenci. Saya sempat terpancing emosi pemirsa ya. Kalau ingat-ingat masukkan korin Bapak ini, saya teringat para koruptor itu yang biadab, yang keji, makan uang rakyat dan janji-janji palsunya, munafik. Kenapa boleh dijadikan sebagai pejabat yang kayak begini? Lebih baik menjadi rakyat yang jelata tapi jujur. Rakyat yang menerima keadaan, yang mau bersyukur, nggak kayak seperti saya, rakus. Hidup cuma sekali. Perhatikan video ini. Buat Anda yang saat ini, saya tidak punya maksud untuk menyinggung. Harapan saya buat Anda yang menyaksikan video ini, yang perilakunya mungkin sedang mengalami seperti yang dialami oleh Bapak sebelum diambil nyawa Anda, Pak. Tolong tobatlah, Bu. Tobatlah. Anda dikasih amanah oleh Allah untuk menjaga rakyat Anda. Tapi engkau biarkan rakyat kamu kelaparan. Kamu bersenang-senang, kamu hura-hura, kamu pesta-pesta. Demi Allah, laknat yang akan melaknatmu. Taubatlah kalian, wahai para wakil-wakil rakyat. Taubatlah kalian,
Wahai para pemimpin-pemimpin rakyat, tobatlah kalian. Wahai para pemimpin-pemimpin negeri, sesungguhnya berapa juta rakyat kalian yang telah kau bohongi. Berapa juta rakyat kalian yang telah kau zalimi. Demi Allah, kalau kalian gak segera tobat, maka azab yang sangat pedih sudah menunggu kalian di dunia. Kalian akan dihinakan mati kamu. Di akhirat kalian juga akan dihinakan. Auzubillah min dzalik. Contoh bapak ini. Jabatan gak ada gunanya. Baru tahu kalau sekarang jabatan tidak ada gunanya. Bapak kalau boleh tahu matinya tanggal berapa? Apa tahun berapa? Masih ingat? Iya, sekitar tahun 2014. Masih baru. Allahu Akbar. Nggak bisa tobat Anda ya? Sudah mati ya? Nggak bisa tobat. Percuma sekarang tobat udah enggak, bukan tempatnya lagi bertobat. Ini udah beda alam. Pemirsa, ini korin loh ya. Jangan salah arti. Roh bukan roh. Roh arwah sudah kembali kepada Allah. Tapi ini korin. Walaupun korin sama persis sifatnya, karakternya, namanya, wajahnya sama seperti orang tersebut. Aduh, gimana ini? Aduh. Anak istri bapak masih hidup? Masih hidup, tapi ya Allah. Istri seorang koruptor, pasti gitu. Anak koruptor. Apakah orang-orang yang masih hidup tahu kalau Anda koruptor atau nggak tahu? Awal-awalnya tidak, tapi lama-kelamaan ya namanya juga sang menyembunyikan aib. Gak bisa, akhirnya terbongkar juga. Anda pernah menyogok jaksa, menyogok hakim, atau riswah? Riswah haram. Demi Allah haram. Anda yang menyogok untuk menjadikan Anda, tujuan Anda, cita-cita Anda berhasil, itu namanya riswah. Dan riswah itu haram. Buat Anda yang pernah melakukan itu, menyaksikan video ini, tolonglah bertaubat pemirsa. Harapan kami dengan video ini menjadikan orang-orang di bulan suci Ramadan ini bertaubat, tersentuh hatinya. Mumpung masih diberikan harapan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah. Saya yakin entah 10 orang, 20 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang, 1.000.000 orang menonton video ini, saya yakin pasti ada. Pasti ada yang menonton yang pernah melakukan seperti Bapak ini. Mumpung belum dicabut nyawanya, taubatlah. Kenapa dengan anak Anda? Kenapa dengan Anda, Pak? Selama hidupnya aku beri makan dengan hasil mencuri uang rakyat. Gimana sekarang anakku nasibnya? Udah mendarah daging, makanan, minuman itu gak ada berkah, gak ada manfaatnya. Janganlah seperti saya, cepatlah bertobat nak. Bertobat nak. Ya anak Anda kan nggak tahu, anak Anda. Para ulama, anak Anda itu kan nggak ngerti Pak. Nanti di akhirat pemirsa, anak itu nangis berdoa, ya Allah ampunkanlah orang tuaku, ya Allah ampunkanlah orang tuaku, ya Allah. Tapi ditolak doanya oleh Allah. Karena apa? Dagingmu, darahmu ada makanan haram dari orang tuamu. Maka dari itu pemirsa, jangan kau kasih anak-anak kamu makanan-makanan yang bersumber dari haram. Apalagi korupsi, ratusan juta itu. Gak manfaat hasil dari koruptor. Apakah Anda senang setelah Anda korupsi? Ya, misalkan Anda pertama korupsi, kedua korupsi, ketiga korupsi, apakah Anda merasakan nyaman, bahagia dengan korupsi itu? Sebenarnya tidak ada ketentraman hidup saya. Dan hati kecil saya udah merasa ini bukan harta yang sesungguhnya yang mestinya saya dapatkan. Hati kecil saya berkata ini bukan hartaku, ini milik orang banyak. Gak ada ketentraman. Bahkan menjelang ajal saya, harta saya hampir habis karena untuk mengobati penyakit saya. Terjangkit penyakit
Akhirnya harta hasil dari korupsi hampir habis pakai berobat. Buat apa harta itu? Buat apa bawa malapetaka? Nyesel ya Anda ya. Baik. Yang terakhir yang mau saya tanyakan, Pak. Setelah meninggal Anda, apa yang Anda saksikan? Jenazah Anda, apakah ada keanehan, keganjilan? Penderitaan Anda apa sudah cukup di situ tamat atau masih ada lagi setelah Anda meninggal? Iya. Apa, Pak? Aib jenazah saya sebab habis meninggal perutnya membesar. Nauzubillah min dzalik. Baunya busuk sekali ya. Baunya nggak karuan baunya. Allahu Akbar. Keluar kotoran yang sangat menjijikkan. Aduh. Jenazahnya sangat hina, menjijikkan bagi seorang koruptor kayak saya. Aduh, tolong kembalikan ke dunia saja, tolong. Kalau bisa. Ya nggak bisa, Pak, mau mengembalikan Anda ke dunia gimana? Saya bukan Tuhan. Takdir sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Mati Anda dalam keadaan yang sangat menyiksa, penderitaan. Mati Anda dalam keadaan yang sangat hina. Mati Anda dalam keadaan su'ul khotimah. Mati Anda dalam keadaan murtad, belum sempat bertaubat gara-gara maksiat yang Anda lakukan. Anda memang muslim, Anda memang Islam, tapi maksiat yang Anda lakukan menjadikan di detik-detik terakhir Anda mati tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Aduh, jangankan ada bayangan surga di dalam hatiku, gak ada bayangan sama sekali. Kalau dalam keadaan kayak begini, kobar api neraka yang ada dalam bayangan. Jangankan lihat belakangnya surga atau halamannya, wanginya juga mustahil saya dapatkan. Aduh. Allahu Akbar. Kasihan pemirsa ya. Nauzubillah min dzalik. Di dunia saja sudah sangat penderitaannya amat pedih. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana siksaannya. Apalagi lebih-lebih di alam kubur. Kita nggak bisa ngungkap di alam kubur ya pemirsa. Karena korin. Ingat, kalau ada yang mengaku-ngaku bisa ngungkap di alam kubur, bohong. Cari ilmu dimanapun ya, kecuali karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau korin, wajar, manusia masih banyak yang bisa. Kalau korin ya, kita hanya bisa mengkuak semasa hidupnya. Kita hanya bisa mengkuak di akhir hayatnya dan sesudah mati sampai ke kuburan. Selebihnya di alam barzah, di akhirat kita belum bisa. Mohon maaf pemirsa, memang susah. Memang nggak ada yang bisa ya. Kalau ada yang bisa berarti bohong. Kebanyakan bohong. 99% bohong. Ya. Jadi apa adanya yang kami sajikan. Kami bisanya seperti ini ya, mohon maaf. Cuman insya Allah kami yakin ini adalah sangat bermanfaat, informasi yang sangat penting. Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Menangis pun gak ada gunanya. Walaupun menangis dengan air mata darah, gak ada gunanya. Aduh. Kesempatan udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Kenapa dulu aku dijadikan pejabat yang koruptor? Apakah Anda nggak pernah waktu itu nggak ada yang mengingatkan Anda, kayak ustadz, kayak kiai, kayak ulama, kayak ada nggak pernah sehat, kayak orang bijak lah atau apa? Pernah ada nggak yang sudah mengingatkan Anda? Iya, Ada. memang. Guru spiritual atau apa? 1-2
Anda kalau bicara ngadep sini dong, yang sopan dong. Gimana? Ada nggak yang mengingatkan Anda? Ada. Siapa? Ustadz atau siapa? Iya, Ustadz sekitar rumah saya, sesepuh dari Gimana ceritanya? sekitar lingkungan saya. Dia kasih nasihat. Dia kasih contoh. Tipe. Kasih contoh bagaimana, bukan kasih contoh, tapi dia mengasih tahu bagaimana adabnya, siksaannya bagi sang koruptor. Apakah Anda nggak takut sama sekali ketika Ustadz itu menceritakan azab seorang koruptor? Saya malah marah. Astagfirullah. Saya malah tersinggung. La ilaha illallah. Anda musuh itu Ustadz itu, dai itu sebut. Iya. Dan saya bilang, ini urusanku. Amalanmu itu buatmu, dan amalanku ya aku yang nanggung. Kenapa harus repot ngurusin orang lain? Dengan bangganya Anda jawab seperti itu. Ya. Iya, saya tertutupi dengan kerakusan. Karena udah banyak harta yang saya makan dari harta yang haram. Jadi saya tidak bisa menerima nasihat dari orang-orang bijak. Malah saya benci siapa saja yang saya nasihatin. Dan saya bilang, kamu pasti merasa iri karena saya menjadi seorang yang kaya raya. Kalau mau kayak saya, turutin dong. Jangan bicara seolah-olah menasehatin saya. Tapi sekarang saya baru menyesal. Itu sebenarnya kalau saya turutin mungkin sekarang saya nggak seperti ini. Mungkin saya sekarang setidaknya saya bisa bertobat dulu sebelum saya meninggal. Kenapa hati saya kayak batu? Kerasnya nggak bisa ditembus dengan nasihat-nasihat dari para ustadz, para kiai. Apakah ini akibat dari banyak memakan harta yang bukan hak milik saya, yang udah mendarah daging di dalam tubuh saya? Hati saya keras bagaikan batu. Allah, anggota dewan. Kayaknya ini kita harus bikin episode 2 ya. Saya jadi teringat, saya jadi pengen kerentek, entah itu yang menggerakkan Allah ya. Tapi saya yakin yang menggerakkan Allah. Saya ingin membuat episode 2 sang koruptor, yang mana sang koruptor ini sampai tega membunuh nyawa rakyatnya, sampai tega membunuh demi misinya untuk menjadi pejabat, untuk menjadi pemimpin, sampai menghalalkan segala cara, sampai membunuh. Entah itu diculik, entah itu disiksa, entah itu disuntik, entah itu dianiaya, ya, ditembak atau apa. Kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tiba-tiba di jalan ditembak, mati. Sewa preman dibacok, mati. Ternyata ujung-ujung dalangnya adalah orang yang koruptor, wakil rakyat juga. Awas. Itu. Udah nggak kuat. Tolong ringankan penderitaanku. Tolong. Mungkin Mohon maaf nggak bisa. yang bisa meringankan sedikit saja dari siksaan adab yang sangat pedih ini. Aduh.
Nggak bisa, Pak. Mohon maaf. Saya paling benci sama orang yang koruptor. Perbuatan ini yang sangat membuat saya itu amarah. Lantas bagaimana nasib keluargaku? Koruptor rakus sehingga menghalalkan segala cara, lahirlah kezaliman. Jadi menjadi sultanun jair, pemimpin yang diktator. Ada semacam itu. Karena berawal dari korupsi, berawal dari koruptor, memakan uang haram. Maka setan membisiki, bunuhlah dia yang menghalangi kamu, singkirkan yang menghalangi kamu, singkirkan yang menghalangi kamu. Akhirnya zalim, zalim sampai rakyatnya terkadang dibantai. Setidaknya anak keturunanku jangan sampai menderita di dalam air hidupnya kayak saya. Cukup, cukup. Saya sendiri yang menanggung ini. Cukup. Ya sudahlah, Pak. Terima kasih banyak informasinya. Semoga yang Anda sampaikan menjadikan sedikitlah kurangnya azab Anda di alam kubur. Ya, azab ruh Anda, azab jasad Anda di alam kubur. Dengan Anda menyampaikan video ini ditonton orang banyak dan ada seseorang yang nonton itu bertaubat, insya Allah meringankan azab Anda. Selagi di hati Anda itu ada iman, pernah baca syahadat selama hidup, pernah nyebut Allah, pernah sholawat, pernah, insya Allah sedikit ya. Saya nggak bisa jamin karena saya bukan malaikat, nggak tahu keadaan seperti apa. Mudah-mudahan dapat hidayah. Sejelek-jeleknya Anda pasti ada kebaikan yang pernah Anda lakukan. Dan sebaik-baiknya Anda, siapapun, sebaik-baiknya siapapun pasti ada pernah melakukan kesalahan. Ya itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih yang informasinya Pak ya. Semoga bermanfaat. Yang saya sampaikan mendapat meringankan siksaan saya. Ya, amin. Itu mudah-mudahan ya, harapan Anda dikabulkan oleh Allah ya. Karena setiap insan berbuat apapun, sedetik itu melakukan apapun, pasti disaksikan Allah, dilihat Allah. Dan mudah-mudahan dengan cara ini Allah memberikan hidayah, memberikan maunah, memberikan pertolongan Anda di alam kubur maupun di akhirat. Amin ya. Pulangkan. Ya, saya pulangkan. Terima kasih Pak. Ya. Ya, cukup pemirsa. Itu yang dapat kita tengok, kita saksikan bersama korin daripada sang koruptor yang semasa hidupnya rakus, semasa hidupnya tamak, melakukan segala cara demi untuk membesarkan perutnya, demi untuk menuruti nafsu setannya, demi untuk menyenangkan hatinya, demi untuk membesarkan perutnya. Sudah kita saksikan alangkah pedih dan ngerinya, alangkah menjijikkannya. Itu di dunia saja, belum di alam kubur, belum sakarat, belum di padang mahsyar. Kelak di padang mahsyar akan dibangkitkan dengan sangat menjijikkan itu orang. Andai kan orang itu belum taubat dan tidak dapat ampunan, maghfirah, hidayah dari Allah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alangkah banyak bermacam-macam seseorang dari berbagai wilayah, berbagai suku, berbagai karakter orang, min qabail syatta wa biladin syatta. Macam-macam suku, macam-macam karakter, ini semua bisa menjadi ibroh, melainkan ini semua menjadi pelajaran buat kita. Dan saya berharap yang menonton video ini dimanapun Anda berada, hei wakil rakyat, hei para wakil rakyat, hei para pemimpin-pemimpin bangsa, hei para pemimpin-pemimpin rakyat, Anda yang duduk di sanggah sana, Anda yang duduk di gedung DPR, Anda yang duduk di gedung MPR, Anda yang duduk di istana, jaga amanah dari Allah. Rakyat percaya kepada Anda. Jangan kau sia-siakan amanah ini. Jangan kau zalimi rakyatmu. Jangan kau sakiti rakyatmu. Engkau duduk di sana bahagia, engkau foya-foya, engkau hura-hura,
tapi rakyatmu menderita, busung lapar, mati. Tuan-tuan, saya buat video ni bukanlah bermaksud saya ni orang yang baik. Saya menjadi baik kerana saya tak ada kesempatan untuk menjadi jahat. Saya ni seorang guru, mengajar budak-budak sekolah rendah. Nak rasuah apa saya? Mungkin kalau saya jadi guru besar, saya boleh ambil rasuah lah kan ya. Apa yang terjadi apa-apa dengan orang guru besar kan. Saya ada kisah dia, saya tak nak cerita di sini lah kan. Saya jadi baik kerana saya tak ada berpeluang menjadi jahat. Kalau saya ni seorang wakil rakyat, saya ni seorang menteri, saya ni seorang ahli majlis dan sebagainya, saya terdedah kepada rasuah. Masa itu iman saya diuji. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia kata, Allah Ta'ala kata, aku jadikan kematian dan kehidupan ni untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang baik amalan dia. Jadi Allah uji orang macam-macam lah, kasih jawatan pangkat yang berpeluang untuk dapat rasuah kan. Jawatan pengarah tu sama juga cikgu ijazah, DJ 44, DJ 48 dan sebagainya lah. Tetapi mereka gah sebab mereka ada kuasa, mereka ada driver, mereka ada peluang-peluang untuk ambil rasuah. Cikgu tak ada kan. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, dunia ini bukanlah tempat kita tinggal, tempat kita meninggal. Tempat kita tinggal sebenarnya di alam akhirat di sana. Sama ada syurga atau neraka. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sahabatku sekalian, wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara.